Halo Sobat GS Indonesia, nah, kembali lagi di channel kesayangan kita ya. Kali ini kita mau berbagi tips sama teman-teman semua untuk bagaimana cara budidaya Daphnia magna. Dan kebetulan ini saya di farmnya di Setio ya. Ini kita lihat ada kolam di sini. Nanti kita tanya dia langsung gimana cara dia budidaya Daphnia bisa sebanyak ini dalam waktu singkat. Oke teman-teman, tonton terus video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Kita tunggu komentar dari kalian. Tonton terus pokoknya ya. Sip. Di ini kan kita kan mau nanya nih, mau belajar sambil sharing-sharing ya sama teman-teman ini, cara mau budidaya Daphnia magna ini gimana? Satu, punya tempat. Ya, tempatnya kira-kira harus mana nih? Lebih lebar lebih bagus sih. Lebih lebar lebih bagus. Nah ini kok kolammu sendiri ukurannya berapa ini? 2x1. 2x1. Ya. 2x1 meter. Ya. Tingginya? Tingginya 60 cm ya. 60 cm lah ya. Ini kok dilihat kayaknya airnya sekitar Airnya 50 ya. Sejengkal. Oh, minimal? Airnya cuma sejengkal di sini. Oh, gitu. Oh, pendek nih ya. Iya. Cuman kurang lebih sejangkalan 25 cm lah kurang lebih ya. Iya. Gitu. Nah, ini kalau untuk air ini airnya ini tahap-tahapnya apa aja itu untuk awal-awal penebaran? Air sih bisa langsung air baru sih, air bening gitu. Oh, langsung air bisa. bening aja. Oh. Terus Setelah itu langsung kasih makan, kita kasih makannya pakai fermentasi pelet kalau saya. Oh, gitu. Coba kita praktekin yuk gimana cara buatnya Boleh. Siapkan botol kosong, terus masukkan ke botol peletnya, kira-kira aja. Kira-kira berapa banyak itu Paling tingginya segini aja cukup nih. Oh, gitu. Sekitar 50 gram lah ya. Ya. Botol 1 liter, terus ininya kira-kira 1 sendok makan lah molasenya. Molase. Habis itu kasih air sampai penuh. Airnya harus penuh tuh. Iya. Biar banyak ngasih makannya. Oke. Terus ditutup rapat, diamin sampai 1 hari nggak apa-apa. Didiamin Aja. dijemur nggak? Taruh di luar nggak apa-apa, dijemur bisa, nggak dijemur juga nggak apa-apa. Kocok aja biar nyampur aja. Habis itu diemin aja sampai 1 hari, baru besoknya kasih makan. Nah, terus kalau udah jadi, dia tandanya udah jadi gimana itu? Jadi warnanya kuning kayak gini. Oh, coba diangkat lagi, coba. Kayak gini ya. Yang udah jadi. Itu udah jadi. Udah. Itu aman, itu udah dikasih. Aman. Nah, kalau itu endapannya itu gimana itu? Jadi kocok aja kalau mau ngasih makan, Kocok dulu. terus pakai saringan kita nyerongnya. Oh, coba Karena yuk. Nggak pakai saringan, apa ya? Cepat busuk di bawah. Cepat Oh, kotor. gitu. Jadi kita praktekin dulu aja ya. Cara untuk menebar pakannya ke dalam media budidaya DM. Cara ngasih makannya cukup gampang. Kalau udah sehari kan, buka aja. Oh, dia mengeluarkan gas ya? Iya, mengeluarkan gas. Terus disaring aja biar kotoran yang besarnya nggak ngikut. Disaring. Kasih makan. Oke, saringannya yang agak rapet, makanya kayak gini dia. Oh, itu saringan ikan kita biasa ya? Iya. Cukup sampai keruh aja di kolam. Nah, ampasnya bisa
kita buang. Kalau ditaruh di kolam pasti busuk dia. Oh, jadi dia kalau busuk bisa menimbulkan amoniak ya? Iya. Oh. Terus DM-nya juga cepat mati kalau udah terlalu kotor. Lebih cepat keluar kutu batu dia. Kutu batu. Mm-mm. Jadi sebenarnya kutu batu itu bahaya nggak sih, Di? Enggak juga sih, karena kan nggak dimakan dia. Sama ikan nggak dimakan? Nggak dimakan. Mm-mm. Dia kan nempel di dinding-dindingnya itu. Tapi kan kalau banyak risih juga. Biasanya waktu awal-awal budidaya itu DM ini bibitnya berapa banyak awalnya dengan kolam 2x1 ini? Bibitnya 1/4 gelas bisa. Lebih cepat. Awalnya 1/4 gelas. Terus bisa boomnya itu 3 hari udah bisa panen sih. udah mulai 3 hari udah bisa panen karena bibitnya banyak juga ya. Iya. Tapi kalau bibitnya cuma sesendok ya lama ya. Bisa semingguan lah. Iya, karena kan Memecah dia dulu dia. bertelur memecah ya. Oh. Dia bertelur kan netesin anaknya lagi. Kalau DM pada di permukaan ke atas semua gitu, itu tandanya kekurangan oksigen. Saya kasih aerator itu biar Oh, itu ya aeratornya ya. Jadi itu fungsinya untuk ya biar oksigennya banyak aja di air. membantu kadar oksigen meningkat ya di dalam air. Pantas kok ini kalau dilihat ini kan banyak banget nih. Kalau Satu juga ngurangin jentik nyamuk. oh jentik nyamuk. Kalau airnya bergerak kan otomatis jentiknya berkurang. Kalau airnya diem aja pasti jentiknya full ini bisa. Oh gitu. Pantas kok ini kok nggak ditutupin ya? Iya. Ini nggak ditutupin tapi hama bisa dibilang nggak ada loh, dilihatin teman-teman. Hama nggak ada dia. Dia cuman si jentik ya, Di. Iya, jentik. Jentik yang banyak. Tapi kalau udah lama Yang banyak lagi. Jentiknya nggak terlalu inilah, masih bisa terkontrol ya. Iya. Kalau kolamnya udah umur 4 bulan, dikontrol aja, siapa tahu ada apa? Anakan capung. Oh gitu. Iya. Tetap dikontrol. harus Karena kontrol kan di luar. Kalau Jadi yang paling aman ya ditutup atas. sebenarnya tutup ya, aman ya. Tapi kalau dibantu dengan aerator lebih aman. Ya. Paling 4 bulan ya, kalau udah tumbuh-tumbuh lumut banyak di pinggir-pinggir itu bersihin aja, DM-nya diserokin dulu, kuras habis, bersihin, baru taruh lagi. Oh gitu ya. Itu mengurangi hama juga iya. Untuk memperbarui air juga ya. Iya. Terus ngulangin juga pakai air baru lagi nggak apa-apa, aman dia. Yang penting habis dikasih air langsung kasih makan aja, cukup sampai keruh aja udah. Itu ngasih makannya berapa hari sekali itu? 1 hari sekali. 1 hari sekali dengan cara tadi itu ya. Dengan cara tadi. Ini kalau dilihat sebanyak ini ya. Tuh cuma sedikit ya. Cuman sedikit ngasihnya. Kalau kebanyakan dia mati juga. Oh kebanyakan ngasih makan Dia mati. nggak bisa kebanyakan ngasih makan. Oh gitu. Kalau teman-teman nggak ada pelet, bisa pakai air lele yang warnanya hijau itu bisa. Air lele warna hijau. Ya. Cuman disaring. hasil hasil panennya lebih cepat ketimbang pelet dia. oh gitu. Karena di sini nggak ada lele kan bau. Butuh tempat lagi ya. Iya butuh tempat lagi. Jadi kalau fungsinya aerator ini sangat berfungsi, apa nggak perlu pakai aerator bisa sih sebenarnya? Bisa, nggak perlu aerator. Justru kalau nggak pakai aerator malah DM-nya warnanya lebih merah lagi ketimbang ini. Untuk panen ukuran kolam segini bisa tiap hari sih buat ngasih makan ikan sendiri ya. Bisa tiap hari dipanen. Terus kalau ada yang minta beli ya dilayani juga, masih ada terus. Yang penting ngambilnya jangan diambil semua gitu. Sisain lah minimal 1/4 di kolam. Ngambilin pasti yang gede-gedenya, yang kecil ditinggal di sini pakai saringan yang agak kasar. Yang kecil kan buat bisa gede lagi. Nah, itu aja sih. Untuk teman-teman yang pengen belajar DM bisa langsung hubungi inbox Facebook saya, Hadi Setio. Per bungkusnya cuma 5.000 kok. Kita gelar lapak di Kemiling, di Pasar Ikan Hias Kapataru ada, di depan Chandra Kemiling juga ada. Kita buka di situ semua. Sebungkusnya cuma 5.000, murah meriah. Ya teman-teman, kalian sudah lihat kan tadi ya, bagaimana Mas Adi udah nunjukin cara untuk budidaya DM-nya dengan pakannya secara singkat nih video ini. Jadi saran saya semoga kalian bisa mengikuti ya tutorial ini dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Mohon maaf bila kami ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.